Biar Anda agak sedikit naik. Atau Anda lagi tidak pakai baju juga? Pakai baju nggak? Iya, pakai ini. Oke, silakan. Pak Sahuri, Ya. silakan. Tadi sudah menyimak dari awal? Ya sudah. Oke, coba sebelum dijawab ini, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tolong berikan dulu pengertian yang sesuai dengan Al-Quran. Apa maksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Kalau Nabi Muhammad itu Kan nggak tidak nyambung kan? wajib. Nggak nyambung kan? Sebelum Anda menjawab wajib atau tidak menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan, berikan dahulu pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Tidak Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? menjadikan sesuatu jadi Tuhan itu kan benda yang nampak yang ada di alam jagat. Udah tahu ini. kalian? Udah tahu kalian IQ orang Islam? Udah, dibawa dulu. Kau perbaiki dulu IQ-mu yang jongkok itu. Yang saya tanya, apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Kurang-kurangin, benturkan kepala Anda ke ubin. Sudah saya bilang, aduh, berat saudara-saudara. Sampai saya capek. Tapi tidak usah kita lelah, teman-teman. Harus kita tiap hari, teman-teman. Karena walaupun besi yang tumpul, kalau diasah setiap hari, maka dia akan menjadi tajam. Walaupun gunung, kalau kita terus korek terus setiap hari, maka gunung pun akan pindah. Silakan, Lili Raturat. Silakan Lili, nyalakan kameramu. Itu salah bang, salah ucap marga saya itu bang. Lili Muslim? Enggak, saya Kristen. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ya Kak ya. Mohon maaf ya. Atau ada yang mau disampaikan, tapi harus menyalakan kamera juga biar saya nggak dibilang pilih kasih. Oke, kita tidak bisa mendengar suaranya dengan baik teman-teman ya. Jadi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Oke, kita kasih ada Angdot part. Ya, silakan. Silakan Angdot. Halo Angdot. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Angdot. Silakan nyalakan Ya. kamera Anda. Silakan Angdot nyalakan kamera. Sebelumnya minta maaf ya. Silakan Bang. Ini ada sedikit Tapi jangan urusan. terlalu dekat Bang. Agak jauh sedikit Bang. Oke, Bukan, siap. mikrofonnya. Yang saya maksud mic-nya agak jauh sedikit. Segini boleh. Terlalu keras Bang. Sebenarnya agak Keras. sedikit saja menjauh nggak apa-apa. Bagaimana begini? Silakan. Yuk. Oke Silakan. ya. Ini salam apa namanya? Salam toleransi ya. Ya, jangan panik Bang, jangan gugup, santai. Tarik napas. Udah, Tahan kemarin saya napas, coba ya, pengen naik, pengen diskusi, jadi kan pengen meluruskan apa yang ada yang salah. Susah banget gitu. Jadi ini temanya, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Iya. Betul ya? Iya. Bagi kita umat Muslim itu tidak wajib. Tidak Dan wajib. jika kita mentuhankan Muhammad, itu kita sama saja sudah keluar dari Muslim, Bang. Oke, baik. Karena tunggu ya Bang ya. Karena syarat jadi orang Islam itu, orang Muslim itu ada yang namanya syahadat. Yang dimana syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, kan? Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti Muhammad itu hanya sebagai utusan. Sudah? Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad itu utusan. Jadi Muhammad itu hanya sebatas utusan. Gitu. Sudah Bang? Oke. Baik. Apa yang Abang maksudkan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Maha kuasa, maha agung. Menjadikannya sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa, maha agung. Artinya Berkuasa atas menuhankan. segalanya.
Baik. Ya, menuhankan. Artinya menuhankan adalah melantik dia sebagai yang maha kuasa. Betul. Oke, baik, itu artinya Maha menuhankan kuasa ya. atas segala-galanya. Yang itu menuhankan. Itu Baik. bagi saya ya. Baik. Saya tidak tahu ya bagi yang lain saya tidak tahu ya Bang ya. Baik, baik, Tapi nggak kalau apa-apa, bagi saya nggak sendiri. apa-apa. Baik, Nah. sekarang saya tanya Bang. Sekarang saya tanya. Apakah saya kan Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Itu termasuk individu masing-masing ya, karena Waduh, itu kan berat ini. Kristiani ya Sebentar, kan ya. sebentar, Bang. Saya orang Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini kan menurut apa ya? Menurut iman Waduh, masing-masing ya. ini berat. Iman Bang, saya kan bukan. Menurut iman Anda, saya orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, apakah kami ini menjadikan Allah sebagai Tuhan? jadikan maksudnya gimana ya? Oke, Abang Begini, ada Al-Quran di situ? di situ. Sebentar Bang, sebentar. Abang ada Al-Quran di situ? Oh, saya biasanya Al-Qur'annya itu tidak ada terjemahnya sih ya. Nggak ada Jadi terjemahannya. kita buka Bisa di Google lihat aja di ya. Google? Bisa lihat di Google? saja. Di Google saja di Google. Oke, boleh. coba Abang Google dulu. Coba buka surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Tunggu. Quran surat yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Biar Abang bisa mengartikan menuhankan itu sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan halusinasi. Ya, silakan. Ya, Oke, ayat berapa? ayat 23. Ayat 23. Oke, stop. Silakan. Silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah Oke. membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke, coba baca bagian depannya tadi, Bang. Bagian depannya tadi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan. Oke. Di situ ada kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Betul. Tadi Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa gitu. Betul. Oke, jadi orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang melantik hawa nafsunya menjadi yang maha kuasa. Orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang sesat. Iya, perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya? Apakah dia menjadikannya sebagai yang maha kuasa? Jadi di sini begini ya. Bang, sebentar Di dulu, sini pelan-pelan, Bang, pelan ya, pelan. Tadi kan Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, artinya adalah menjadikan dia sebagai yang maha kuasa, betul? Betul. Nah, berarti menurut definisi Anda itu, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang tertulis di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 yang Anda baca di hadapan Anda itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang maha kuasa. Iya atau bukan? Di Bang, sini kan dijawab tertulis dulu, begini, iya Bang. atau tidak? Dijawab iya atau tidak? Jadi begini intinya Bang ya. Bang, sebentar dulu, Dalam- sebelum Anda dalam- jelaskan, gini, jawab dulu iya atau tidak? Di sini definisinya lain loh. Nah, makanya saya bilang, Bang, definisi Anda tentang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan yang artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa, itu bukan definisi Al-Quran. Itu definisimu. Makanya saya jelaskan. Tolong kasih saya waktu sebentar, biar Anda saya didik. Begini, menurut Al-Quran, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh dia. Setuju? Saya tidak setuju. Oke, coba kalau begitu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, bukankah adalah orang yang takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah orang ini hawa nafsu ini ada banyak anunya ya, ada banyak jalurnya ya hawa nafsu. Sebentar.
Hawa nafsu Gini, ini kan ada sebentar bang, berbagai sebentar, macam-macam, Bang. pelan-pelan ya bang ya. Ini hawa nafsu. Nah ini saya, oke? Ah, Saya berbuat apa kepada hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? begini. Hawa nafsu itu ada macam-macamnya, Bang. Nafsu terhadap apa Bang, dulu? yang Ada saya positif, tanya, ada saya yang negatif. berbuat apa sehingga saya disebut menuhankan hawa nafsu ini? Saya ngapain ini kepada hawa nafsu ini? Saya ngapain? Takluk, tunduk, atau malah saya yang menaklukkan hawa nafsu ini? Saya yang Ya, kalau menaklukkan hawa nafsu atau saya yang ditaklukkan? Orang jika sudah benar-benar takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, hawa Nggak nafsu itu dia nyambung bisa kan? taklukkan. Kan nggak nyambung kan? Iya Bang, betul. Di sini bang, kan di sini bang, dengar dulu, makanya, Bang. Kalau saya disebut menuhankan hawa nafsu saya, berarti saya itu takluk, tunduk, dan dikuasai oleh hawa nafsu saya. Setuju? Betul, setuju kalau itu. Nah, Kalau kita dikuasai hawa nafsu, ya sama saja kita menuhankan hawa nafsu. betul. Kalau Betul. Anda dikuasai hawa nafsu Anda dikendalikan, dikontrol, takluk, tunduk, patuh, berarti Anda telah Betul. menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhanmu. Sebagai Tuhan. Betul. Nah, jadi bukan di sini- menganggap hawa nafsu itu sang pencipta. Bukan begitu maksud betul. menuhankan. Iya, Sebentar tapi dulu, di sini Bang. kan Makanya aku bilang karena definisimu itu, pengertianmu tentang menuhankan itu bukan pengertian Al-Qur'an. Makanya saya ingin menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Nah, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Berarti berangkat dari definisi itu, maka kalau orang tahluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, menurut definisi itu berarti dia telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Betul? betul. Betul. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Sebagai seorang muslim yang sejati, Betul. Ya. wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya. Sebelum Anda jawab, saya tanya gini. Wajib nggak Anda tahluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan oleh Muhammad? Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti umat muslim tidak boleh taat, tidak boleh patuh, tidak boleh tunduk kepada Muhammad ya? Boleh. Boleh. Jadi Wajib begini. nggak? Wajib nggak? Sebentar. Wajib nggak? Wajib nggak? Enggak wajib tuh. Nggak wajib. Dengar teman-teman. Oke, abang ada Soalnya sebentar. jika begini, jika kita sebentar dulu, Betul. Bang, sebentar dulu. Tidak wajib ya? Tidak wajib. tidak wajib. Oke. Tapi jika apa namanya kita ya kan mendominasi bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan dan kita harus benar-benar tunduk sama dia, itu tidak wajib. Tidak Dan wajib. itu berdosa bagi diri kita. Gara-gara takut Hanya menuhankan begini, Muhammad. begini. Oke, baik-baik. Begini, Sebentar. Abang. Oke. Sekarang Bang, menurut Al-Quran wajib nggak patuh, takluk, taat, tunduk kepada Muhammad? Menurut Al-Quran? Begini ya. Jadi Berat. sebenarnya begini. Mengapa kita ini harus ikuti? Bang, sebelum mengapa Begini, kita begini. harus mengikuti, saya tanya, tadi kan Anda bilang tidak wajib. Itu kan kata tidak Anda. wajib, betul. Kalau Oke, kalau kata Quran wajib dan- nggak? Hah? Kalau kata Quran wajib nggak? Di Quran wajib ya kan? Di Quran Makanya wajib. Ini ada penjelasannya. Tapi dia nggak wajib. Ada Berarti penjelasannya. menurut Al-Quran wajib nggak menuhankan Muhammad? Wajib. Nggak wajib. Wajib. Nggak wajib. Nggak Nggak wajib. 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 Jadi begini, Wajib. Berat, boleh- saudara-saudara. Jadi kalau di situ kan apa namanya? Jika kita menuhankan Muhammad wajib enggak? Itu tidak wajib. Menurut Tapi Al-Quran? kenapa kita Menurut harus Quran wajib nggak? tunduk? Hah? Menurut Quran wajib nggak? Wajib. Menurut Quran Karena Muhammad wajib. itu Menurut Anda juru tidak selamat. wajib. Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi, Jadi kalau boleh- ngomong boleh sama orang dijelaskan Islam, dulu? teman-teman, siap-siap. Kalau ngomong sama orang Islam, itu harus seperti ini. Saya punya satu video, Bang ya. Ini bagaimana kalau saya ngomong sama orang Islam. Nih, dengerin. Persis seperti Anda. Coba. Dengerin ya. Dengerin, Bang ya. Nih. Coba. Ini kalau ngomong sama orang Islam, dengerin. Nih. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdosa tidak boleh, tidak boleh. Tapi Kalau ada hadisnya saya kematian ada di tunjukin ujung boleh berdusta tanduk, gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta di atas peperangan. Boleh tapi nggak boleh. Boleh nggak boleh tapi boleh. Dengerin dulu, dengerin dulu ada Musik. asbab. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Udah tahu. Udah tahu. Garu, garu.
ya. Ketombean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam. yang bapakku itu ketombean. Bapakku ketombean. Dengar dulu Fatimah, boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Nah itu bang. Jadi kalau ngomong sama kalian gitu bang, wajib nggak patuh sama Jadi, Muhammad? iya. Tidak. Sebenarnya Wajib. begini, makanya- wajib tapi tidak. Berisi adalah Ya kan kita kan ada penjelasan juga ya kan, Sulit wajibnya ngomong seperti sama apa kalian dan nih, tidak wajibnya seperti apa. Di Al-Qur'an memang apa namanya kita diwajibkan ya kan. wajib. Dalam arti kita wajib mengikuti perintah dia. Iya, tuntunan dia, berarti ya kan? itu namanya karena sesuai bukan dengan karena- pengertian Al-Quran. Anda namanya menuhankan Muhammad. bukan menuhankan. Oke, Dari awal kan menuhankan. saya sudah Tadi apa pengertian dari- menuhankan? Tadi pengertian menuhankan Iya. apa? Tunggu dulu Bang. Dari awal kan saya pernah bilang bahwa Bang, bahwa orang karena Muslim Anda itu- dengar tuh, berpikir menuhankan Muhammad itu adalah menjadikan dia sebagai sang pencipta. Bukan itu maksud menuhankan. Makanya Anda pokoknya pengertian menuhankan itu apa? Apa pengertian menuhankan? Muhammad itu memang bukan sang pencipta, Bang. bukan, Jangan sang tapi pencipta. Orang Muhammad aja malah kena sihir kok, gimana? Kok malah pencipta? Muhammad Ya, itu manusia biasa. Dengar lu, Muhammad Betul, itu manusia betul. biasa. Bahkan Mm-mm. dia kena sihir. Ya kan? bahkan pelipisnya dia pecah. Iya, Kenapa? makanya ku bilang. Waktu perang. Makanya ku bilang, Bang, kenapa hanya manusia biasa kalian tuhankan? Tidak dituhankan, Abang. Tidak Oke, dituhankan. bener nggak kalian berseru Tanya kepada saja dia? begini, saya Kalau dengarkan. ngomong sama dia ini harus pakai bahasa awam. Dengar, bener nggak kalian berseru-seru pada dia? Gini loh, Bang. Abang mengerti gak apa yang dimaksud dengan utusan? Bang, Utusan. NCI makasih Niki makasih. Bang, Isa utusan nggak? Isa itu utusan Isa, nggak dalam Quran? Menurut agama kami, Isa itu utusan Allah sama Oke. seperti Muhammad. Dituhankan nggak Dan dia? kita harus memuliakan dia. Dituhankan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Ya justru di situ. Makanya aku permasalahannya. bilang bang nggak nyambung bang. Iya. Walaupun utusan pun masih ada peluang untuk menuhankan si utusan itu, betul? Itu bagi kaum Nasrani, bagi kaum kita Muslim tidak ada yang namanya Bang, utusan dituhankan. utusan ada nggak yang menuhankan utusan? Ada orang Bagaimana Nasrani. caranya? Bagaimana caranya menuhankan Ya, utusan? Ya di situ bagaimana caranya, bagaimana di situ bisa menuhankan Yesus? Iya, Sedangkan gimana caranya? Oke, baik, saya dari kita tunjukkan. Muslim, Saya tunjukkan. Ini kalau kita pakai orang awam, pakai bahasa awam, teman-teman. Sebentar ya. Iya, iya. Kalau kita ngomong sama orang awam, kita harus pakai bahasa orang awam, bahasa pasaran. Gini, kami orang Kristen ya, di gereja. Kami di gereja memanggil-manggil nama Betul, Yesus, betul. ya kan? Betul. Yesus, Yesus, ya kan? Kami panggil Yesus, ya kan? Aku Betul. mengasihi Engkau, Betul. Yesus, dengan segenap hatiku, ya kan? Kami panggil Yesus. Ada Betul, orang Islam ya. lewat. Saya- Ada orang Islam lewat. Bilang dia sama temennya, ada 2 orang Islam lewat. Bilang begini, jangan geber-geber knalpot, orang Islam lagi nyembah Yesus. Betul? Betul nggak? Jangan berisik, orang Islam lagi ibadah katanya. Betul? Nah, sekarang gantian nih. Ada orang Kristen, 2 orang naik motor lewat di jalan. Tek. Jalan ditutup. Ada apa ini jalan ditutup? Ternyata orang Islam lagi nongkrong di jalan, gelar tikar di jalan, nutup jalan. Terus begini mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pukul-pukul rebana, prong. Terus bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen sama berdua mereka bilang begini, jangan berisik, jangan geber-geber. Orang Islam lagi nyembah Muhammad. Orang Islam lagi ibadah, ya, jangan berisik. Bang, kenapa sih kita pakai standar ganda, Bang? Kalau orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Tapi orang Islam gelar tikar di jalan manggil-manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Memang bukan. Iya, makanya ku bilang, Karena Bang, kita kalau kan udah ke ada Muhammad definisi ini, yang ku bilang Muhammad ini kayak anti air.
Kalau ke situ, oh bukan. Kalau ke Muhammad bukan. Ya begini ya Bang, di definisi kita sebagai orang Muslim kan ada yang namanya sholat sama dengan apa namanya bersolawat itu beda. Oke, jadi Bersolawat gimana cara orang Kristen menuhankan Yesus? Gimana caranya? Ya kan situ yang lebih tahu, bukan saya. Situ kan orang Kristennya. Masa Loh. tanya sama saya? Kamu kan menuduh bahwasanya orang-orang Nasrani menuhankan utusan yang bernama Isa. Isa itu kalian merujuk kepada Yesus, betul? Betul. Nah, kenapa kalian katakan bahwa orang Nasrani atau orang Kristen menuhankan Isa atau Yesus? Kenapa? Ya, kan itu kan apa namanya yang lebih tahu itu kan sampean. Loh, Anda yang lebih menuduh tahu. kok, malah Karena kami yang lebih definisi tahu. Kita, kan, kita hanya memuliakan. Kita hanya Ya memuliakan. sudah. Memang betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Ya itu kan Dengan cara situ kan- bagaimana kami menuhankan Yesus. Makasih Kak Nici, makasih Nici, makasih. Dengan cara Karena saya bagaimana ini kami kan menuhankan Muslim, Yesus. jadi tidak tahu bagaimana apa namanya cara Anda itu menuhankan Yesus, sementara untuk bagi kami orang Muslim ya kan. Saya kasih tahu Isa Bang, itu- bagaimana cara saya menuhankan Yesus Bang. Nih, cara Nah, orang saya tidak Kristen tahu. menuhankan Yesus adalah dengan cara membuat Yesus itu menjadi kepala dalam hidup kami. Bagaimana membuat Yesus itu menjadi raja yang memerintah di dalam hidup kami. Ya kan? Makanya keputusan-keputusan kami, bahkan tubuh kami itu bukan milik kami, tetapi milik Dia. Disebutkan di dalam Bible. Kamu telah ditebus bukan dengan emas, perak, ya, bukan dengan barang-barang fana, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Makanya Bang, hidup seorang Kristen itu bukan milik dia lagi, bukan milik mereka lagi, tetapi milik Yesus yang sudah membayar, yang sudah memiliki kami. Makanya hidup kami itu harus sesuai dengan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kami. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, maka kami hidup sesuai dengan Roh itu yang tinggal di hati kami. Makanya kalau Roh Kudus tinggal di hati seseorang, ketika orang mentuhankan Roh Kudus itu, ya, menjadikan dia sebagai Tuhannya, maka Roh Kudus itu memerintah di dalam hidup dia. Ya, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhannya. Nah, sementara kalian orang Islam yang memerintah di dalam hidup kalian, yang memerintah di hati kalian, siapa kalau bukan Muhammad, Bang? Muhammad. Begini, iya Betul, makanya saya bilang hidup makanya- kalian itu dikendalikan oleh Muhammad. Begini, teman, begini Bang. Jadi begini, sebenarnya itu bukan Muhammad itu hanya sebagai utusan. Iya, Jadi apa makanya yang disampaikan betul tidak, Muhammad ke betul kita tidak itu- betul tidak bahwa Muhammad telah memerintah di dalam hidupmu, betul nggak? Saya itu sih sebenarnya tidak langsung ya. Karena apa? Artinya Namanya memerintahkan utusan bagaimana Muhammad, lah? Bang. Ya, Muhammad memerintahkan di dalam hidupmu sehingga Muhammad memerintah, bukan memerintah, menyarankan. Karena menyarankan setiap sih, gimana? Muhammad itu ya. Gini Bang, setiap sebentar. ada Bang. momen-momen tertentu Bang. Sebentar gini Bang. Ah, Ada kamar mandi. Oke? betul. Terus ketika Anda masuk kamar mandi, Anda disuruh pakai kaki kiri. Tidak boleh, tidak baik. Harus dari kanan. Oke, baik. Ketika Anda masuk kamar mandi, Anda pakai kaki kanan. Sudah? Ketika itu Anda laksanakan, berarti perintah itu telah mengendalikan hidupmu, betul? Telah mengendalikan kamu bagaimana cara kamu masuk WC, betul? Itu kan demi kebaikan kita. Nah, makanya aku bilang, Bang, ini bedanya, Bang. Sebentar, Bang, bedanya. Kalau Yesus memerintah di dalam hidup kami, Roh Kudus memerintah di dalam hidup kami, maka kami akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Beda Bang, perintah-perintahnya memang lain. Makanya kalau kamu ngikutin Muhammad, kamu akan melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, betul? Habis itu Anda nanti nabung banyak duit.
Setelah Anda banyak duit, Anda naik pesawat buatan tapir, lalu pergi ke Arab. Sampai Arab, Anda cium-cium batu, lempar-lempar batu, betul? Tunggu abang ya. Ini masalah haji Itu ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, Bang. Betul. Kalau Yesus Tapi di sini memerintah dalam hidupmu, kalau Roh Kudus memerintah dalam hidupmu, maka mustahil kamu pergi ke Arab menciumi sebongkah batu di sana. Makanya aku bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Silakan. Oh ya, memang dari dulu saya tidak pernah menuhankan Muhammad, Bang. Buset, nggak sadar-sadar. Allah, Bang. Karena walaupun bagaimanapun, bagi saya Muhammad adalah hanya sebatas utusan yang harus kita Bang, muliakan. yang mengendalikan hidupmu Muhammad atau Allah? Oh, Allah. Oke, bukan Muhammad. Allah. Cuman Allah itu mengutus Nabi Muhammad ya kan, untuk kebaikan kita. Utus. Di situ ada kata mengutus. Oke, mengutus. sama, Bang. Yesus pun diutus oleh Bapa di surga, sama itu. Ya itu. Yesus diutus oleh Bapa di surga supaya Yesus itu dijadikan Tuhan, supaya Yesus itu orang itu takluk tunduk kepada Dia. Karena ketika orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ketika orang takluk tunduk kepada Yesus, sebenarnya orang itu tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu dikatakan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi Dia? Makanya, Bang, dimensinya kan sudah beda. Bapa di surga itu digambarkan sebagai sosok yang agung, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Makanya Dia menyatakan keberadaan Dia itu, menyatakan bahwa Dia itu ada, ya, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Pengejawantahan dari Dia. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Nah, sedangkan Muhammad pengejawantahan dari Allah. Makanya abang tadi saya tanya, Bang, siapa yang mengendalikan hidupmu? Allah. Bagaimana cara Allah mengendalikan hidupmu? Dengan perantaraan Muhammad. Makanya ku bilang, Bang, sebenarnya, Bang, konsep agama Kristen itu, Bang, kalian colong. Begitu loh, Bang. Makanya begini, ganti, Bang, ganti Tuhan. Gitu loh. Ya, kalau yang memerintah dalam hidupmu itu adalah Allah melalui perantaraan Muhammad, ujung-ujungnya Anda ke Arab, Bang, ke Arab. Anda ke Arab, di sana melakukan cium-cium batu, lempar-lempar batu. Sementara kalau Tuhan yang dalam Bible yang memerintah Anda dengan perantaraan Yesus dan rohnya, roh kudusnya yang tinggal di hati manusia, abang tidak akan menjadi orang seperti itu. Abang akan menjadi orang yang benar, mengasihi sesama manusia, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti itu, Bang. Kalau Anda ngikuti Muhammad, Bang, nggak seperti itu, Bang. Coba tuh, lihat itu apa itu? Bom Bali, lihat tuh bom katedral, lihat itu ini segala macam, Bang. Halal darah, tapir, halal. Abang pernah gak ke Bali? Lihat yang dibom itu. Bang, intinya begini, iya, saya tanya, Bang, saya tanya sama Abang. Orang pelaku bom Bali itu karena dia baca apa, Bang? Adakah karena dia baca Injil? Bukan karena baca Al-Quran, bukan. Buset. Abang lihat sidangnya nggak? Abang lihat sidangnya? Lihat nggak persidangan mereka? Tapi abang tidak tahu ya, yang dibom itu seperti apa? Enggak, saya tanya dulu sama Abang. Abang tahu nggak persidangan para pelaku bom Bali? Tahu? Lupa saya. Nah, Abang nggak lihat, bukan lupa. Makasih Kak Dici, makasih Bang Kak Dici, makasih Dici, makasih. Bang, intinya mereka dengar ya, dengarin. Mereka memang dianggap sebagai teroris. Waktu saya nonton, ada Abang klik aja di YouTube itu. Ya, mereka janggut, celana cingkrang, ya kan, takbir terus itu, Bang. Kalau waktu divonis mati, apa dia bilang? Allahu Akbar. Bang, saya tanya sama Abang, orang yang gitu bacaannya apa? Majalah Bobo, Injil atau Quran? Coba saya tanya, Bang. Coba.
Apa yang dibaca orang yang berteriak takbir Allahu Akbar lalu pengen mukul orang? Coba. Apakah majalah Bobo? Apakah Injil? Apakah Al-Quran? Jawab dengan jujur. Nah, Jawab. itu di situ. Jawab. Yuk. Al-Quran itu ya, itu memang murni kitab suci dari Allah. Hanya saja di Muslim ini bang terbagi-bagi bang, terbagi-bagi bang, terbagi-bagi. Ada yang namanya riwayat Muslim, sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah itulah yang terkadang membuat kita para Muslim itu sesat. Tidak sesuai Buset, dengan sunnah-sunnah jalurnya. membuat Muslim menjadi sesat, Bang. Waduh. Ada. Awas, Bang. Nanti Sunnah Anda yang ketemu mereka, zahir nanti dan aku halal nih, ada Bang. sunnah yang benar-benar jika sunnah-sunnah tersebut sampai kepada Rasulullah, insya Allah kita memang benar-benar di jalannya benar. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang tidak benar atau sunnah-sunnah palsu itu kan, yang Bang. membuat itulah yang Oke. kita tadi sudah teroris atau apa segala macamnya. Oke, menurut Anda orang-orang yang melakukan itu akibat dari membaca apa mereka? Membaca kitab-kitab yang memang bukan sesuai dengan sunnah dari Nabi. Oke, saya kutipkan Bukan karena Al-Quran, saya bukan. kutipkan satu hadis, Bang. Di dalam hadis Muhammad pernah berkata bahwa aku diutus untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan itu, maka terpeliharalah harta dan darah mereka daripadaku. Tahu itu? Tahu? Itu hadis apa itu? Tuh kan, abang nggak pernah tahu. Makanya aku bilang, Bang, kalau abang belajar agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya, Masalahnya itu abang kan nggak pernah baca, kan? baca. Aduh, gimana sih? Coba itu riwayat mana? Karena banyak. Oke, Bang, ada Google tadi kan di depan abang ada layar kan? Nah. Coba klik, Bukan. klik di situ, ketik Begitu di situ. dong. Aku Jelaskan ketik dulu hadis. hadis. Taruh dulu mic-nya, Bang, biar nggak tangan satu ngetiknya. Nah, hadis spasi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Coba. Nanti disangka kita bohong-bohong, saudara. Coba. Sudah keluar? Coba dibaca. Kalau kalian ketik di situ hadis, lalu spasi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Coba. Dibaca, Bang, jangan bisik-bisik, Bang. Aduh, jangan bisik-bisik. Saya juga ngetik dari sini. Ayo, Aku diutus untuk memerangi manusia. terus. Merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah Mukhtasar Sahih Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah. Kajian ini disampaikan pada Bukan hadisnya aja, 15 langsung hadisnya aja Jumatil. dibaca, Bang. Hadisnya. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasya." Bang, dibaca artinya, Bang. Jangan jangan iya. bersembunyi di balik Arabnya, Bang. Jangan bersembunyi di balik Arab. Coba, ayo. Aku perintahkan Allah dalam kurung Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Aku perintahkan dalam kurung Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, Jadi di sini ada jadi tunggu, kalau tunggu orang dulu. silakan. Tunggu dulu, di sini ada Silakan, pengertian. Di sini ada pengertian. Silakan, Bang. Jadi Abang tidak boleh bikin definisi dulu ya. Di sini ada pengertian, Bang. Yang dimaksud manusia dalam hadis ini yaitu orang-orang kafir, Bang. Orang-orang kafir. Saya ada pesan. Sebentar, ada Umi tercinta sebentar. Umi tercinta. Di mana ya Umi tercinta? Ya, saling ya. Tapi nggak ada di sini Umi tercinta, nggak ada. Umi tercinta. Ada yang mau naik katanya Umi tercinta, nggak ada.
Nggak ada di Ya, kolom kalau ini. kalau ada yang mau naik ya nggak apa-apa bang. Sebentar, Saya- Oke, di situ sudah ada Ah. di situ aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tadi itu Ya. kan. Syahadat tadi. Nah, kalau nggak seperti itu, supaya apa mereka mengucapkan seperti itu? Supaya terpelihara harta dan darah mereka, betul nggak? Betul. Kalau tidak mengucapkan seperti itu, apakah terpelihara harta dan darah mereka? Maksudnya terpelihara di sini begini loh bang. Bang, terpelihara harta maksudnya hartanya nggak diambil dan darahnya nggak ditumpahkan. Bukan. Makanya gue bilang bang, darah- ngeri bang, ngeri. Maksudnya terpelihara ini begini loh bang, supaya jika mereka sudah masuk ke dalam Muslim ya kan, sudah bersyahadat, harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak-tidak. Karena di zaman itu bang, zaman jahiliyah, abang mungkin tahu lah, pernah dengar lah bagaimana lah kehidupan di zaman Rasulullah zaman jahiliyah seperti apa. Nah, di situ itulah bang, maksudnya itu supaya harta mereka itu tidak digunakan untuk yang tidak-tidak. Aduh, Supaya ini abang, coba, digunakan ini aja, jalan yang benar. coba, karena kalian pandai memelintir ini, kalian pandai bersilat-silat gini. Coba, baca dulu bang, baca, ayo. Aku, Ini ya. Hmm. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan sholat dan membayar zakat apabila mereka melakukan perbuatan itu semua. pelan-pelan bang. Maka Apabila mereka melakukan perbuatan itu, maksudnya bersahadat, masuk Islam, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, terpelihara nggak harta dan darah mereka dari Muhammad? Apa nama soalnya kalau bahasa Arab ini memang harus ada penjelasan rinci. harus lomba lagi kita ini. Maksudnya, terpelihara ini balagoh mantik muter. itu kalau gitu bang, apa namanya ini kita habis ini aja dulu bang. PR. Kalau bagi, Oke, tapi Bang Ang, Anda orangnya bagus bang. Saya sangat suka, saya sangat respect. Oke. Anda orangnya bagus. Gini Oke. bang, artinya begini, memang ada banyak hal yang abang tidak ketahui dari agama Islam, gitu bang. Gini bang ya, di peristiwa di Surabaya ya bang ya, ada bom katedral ya waktu itu ya. Tahu nggak abang? Itu Betul. pelakunya itu bapak anak-anaknya itu bang. Mereka naik motor, ya kan, sampai di gereja itu mereka ngebom gitu kan. Bang, gini bang ya, gini. Saya melakukan satu siaran-siaran seperti ini juga supaya apa? Supaya racun yang telah masuk ke keluarga itu jangan masuk ke keluarga lain bang. Oh, kalau bom Surabaya Gini bang, banyak ya. orang bang, banyak orang di luar sana seperti ini bang ya. Apa yang Yesus pernah katakan? Ya, banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhimu. Saya harus pakai bahasa-bahasa yang saya sensor biar kita nggak kena ban sama TokTok. Banyak orang nanti akan berusaha untuk membunuhimu dan mereka akan mengira bahwa mereka akan berbakti kepada Allah. Gitu bang. Makanya bang, banyak orang ya di dalam otaknya sudah masuk racun tikus ya bang ya. Dia dengan membunuh orang lain dia mengira bahwa dia telah berbuat sesuatu yang, aduh malu saya mengatakannya bang, nanti kita kena ban. Kalau kejadian di apa ya di Surabaya kemarin ya yang gereja katedral itu ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu bukan pelakunya Muslim, bukan juga hasutan dari bahasa Kristiani. Itu kalau menurut saya sendiri pribadi nih ya. Buset. Itu dari apa namanya orang yang akan memecah belah kita sebagai umat berbangsa dan negara. Dan Bang, beragama. tapi bukan sekali dua kali lo kejadiannya bang. Betul. Terus betul, menerus betul. dari mulai Borobudur. Tahu abang Borobudur pernah juga dibom juga? Kalau itu belum pernah dengar saya. Makanya bang baca bang, baca. Abang harus rajin-rajin konsultasi sama BNPT. BNPT itu adalah suatu badan, dia itu memang khusus menanggulangi yang namanya terorisme, ya kan? Nah, mereka itu tahu bang,
ini kejadian ini berulang-ulang terus. Tapi sayang sekali bang, sayang sekali kemarin siapa namanya Permadi Arya ya, Permadi Arya tahu kan? Iya betul, janda. Nah, dia sudah ngomong, kok bisa-bisanya ada orang ngomong bahwa terorisme nggak ada kaitannya dengan agama. Ini miris bang, miris sekali. Kalau Kok saya sih bisa? memang itu tidak ada kaitan dengan agama, Bang. Ini politik. Makanya nggak pernah Kata sendiri beres itu terorisme politik, ini. Bang. Bang, Itu Permadi politik kalau Arya sendiri. sudah pernah mengatakan terorisme ada kaitannya dengan agama karena mereka sedang melakukan perintah-perintah agama. Bahkan kemarin di Polsek Astana Anyar, Polsek Astana Anyar di Jawa Barat, ya kejadian lagi orang bawa sepeda motor. Nah, di motornya itu tahu nggak ada abang ini tertulis apa? Tahu nggak? Di sepeda motornya itu tertulis At-Taubah 29. Ternyata setelah dicek isinya bunyinya apa bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Itu bang. Itu adalah garis keras ya Bang ya. Karena menurut saya, itu iya betul. Gimana garis keras? Susah memang Bang. Kalau susah memang sih Bang ya. Kita sebagai muslim kalau kita memang tidak benar-benar apa namanya mendalaminya separuh-separuh, apalagi kita masuk di dalam garis keras, ya akhirnya agak-agak melenceng. Padahal Rasulullah itu tidak begitu, tidak lihat ini orang ini kafir langsung diperangin, tidak. Zaman dulu barusan tadi abang baca, Iya. aku diperintahkan untuk memerangi sampai orang mengucapkan syahadat, barulah harta dan darah mereka terpelihara. Sekarang abang bilang lagi Rasulullah gimana sih? Iya betul Bang, tapi perang yang dalam perang itu loh Bang, tidak sih harus begitu membawa pedang. Iya, Tidak, Bang. memerangi. Abang kan tahu sendiri kan sekarang kan perang kan seperti apa ya kan? Ada teknologi, saling serang, hater gitu kan? Sama tuh juga perang Bang. Dan perang zaman dulu tuh, zaman Nabi Muhammad itu ya, bisa terjadinya perang sampai Iya, justru itu karena apa? itu, Karena Bang. ada Justru perlawanan. itu makanya saya bilang saya ini biar negara kita itu bisa maju bang, bisa bersaing dalam dunia internasional. Makanya saya itu ingin merubah supaya kalian itu sembuh. Tahu nggak bang? Tahu nggak? Orang Jerman, orang mana? Orang Rusia, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika. Kalau kerja bang, kerja terus ya kan, dari jam gini kerja, mereka jam ini 9 ini. Kalau orang Islam nanti jam 7 sholat, jam 3 sholat, jam 6 sholat, jam 7 sholat. Bang, banyak orang Islam terganggu jam kerjanya karena sholat. Bahkan saya pernah bang, saya mau makan nih, udah lapar banget ya kan, saya sampai ke tokonya bang, tahu nggak apa ditulisin? Sedang sholat. Katanya, ini orang mau jualan apa mau ngasih tahu kalau dia lagi sholat? Ya Bang, karena itu sebentar dulu bang, sebentar dulu. Kenapa bang? Para petani kita kalah saing sama produk-produk dari luar. Ya, segala macam. Baik produk, benda-benda, ceret, segala macam. Bang, semua kalah bang dari luar. Semua barang datang dari Thailand, datang dari Cina. Karena mereka apa? Mereka pekerja keras yang ulet. Makanya orang petani nanam cabai setengah mati, hasilnya sekarong. Mereka ya, orang-orang dari Thailand, dari Vietnam, dari Cina, mereka hasilnya berkarung-karung. Makanya kalau produk mereka datang langsung ambiar. Kenapa bangsa kita kalah maju? Karena seperti itu bang. Makanya saya bilang sama abang, gimana nih? Kemarin Ade Armando itu sudah ngomong, apalagi sih? Apalagi kita manfaatnya menghafal-hafal Al-Quran? Apa manfaatnya menghafal-hafal Quran? Bukankah sekarang sudah ada HP, sudah ada kertas, pulpen berceceran di mana-mana, kertas digital ada, dihafal-hafalin buat apa? Abang, Pagi hafal, siang ngapal, sore Boleh. ngapal, toh nggak tahu juga artinya apa. boleh saya ceritakan sejarah Bang? Silakan. Cerita sejarah Bang, kenapa kita harus menghafal Al-Quran Bang? Dulu saya memang tidak hafal Al-Quran, tidak hafal Bang. Bacaan Al-Quran saya pun masih belepotan. Dulu ketika wafatnya Rasulullah SAW ya kan, di situ ada namanya perang Badar, perang di mana banyak muslim yang tewas. Nah,
ini kebijakan dari kalau tidak salah ya kebijakan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq ya kan. Nah, untuk mengumpulkan seluruh para hafiz Al-Qur'an. Dikumpulkanlah seluruh hafiz Al-Qur'an ya kan. Nah, di situ disuruh membacakan seluruhnya baru disalin di buku. Fungsinya apa? Jadi kita harus bisa menghafalkan Al-Quran ini, Bang. Oke, zaman dulu anu, masih ditulang-tulang begitu kan, ditulang-tulang, di batu, di daun, di apa namanya? Sekarang banyak kertas ya, Bang? Sekarang udah banyak kertas. Banyak kertas. Sudah banyak Al-Quran dicetak, sudah beribu-ribu, berjuta-juta lembar eksemplar, udah. Betul. Sekarang saya mau tanya, Bang. Tapi ada satu, Bang. Apa? Mungkin abang perlu baca di Al-Quran surat Ad-Dukhon. Di mana nanti kelak sebelum datang kiamat, sebelum datang Dajjal, ada asap yang akan mengepung bumi namanya Dukhon. Di situ jika Dukhon sudah datang, teknologi, sepeda motor, mobil, semuanya itu akan mati total. Otomatis kalau kita bergantung pada gadgetnya, mana kita bisa baca Al-Quran, Bang? Oh gitu. Jadi tujuan orang Islam menghafal-hafal Al-Quran biar nanti Al-Quran nggak hilang. Cuma itu saja, Bang. Makanya aku bilang, Bang. Makanya gini, Bang. Ada pahala makanya begini, Bang. Bangsa, makanya begini, Bang. Bangsa-bangsa di luar sana, di luar negara kita tercinta ini, ya, yang banyak orang udah sekarang sudah kabur aja dulu. Ya kan? Karena orang udah muak, Bang. Udah muak. Ya udah muak. Gini, Bang, dengar ya. Dengar, Bang. Dengar ya. Orang-orang bangsa di luar sana, Jepang, Cina, ya, Rusia dan lain sebagainya, mereka kerja terus, kerja, menghasilkan produk. Sementara kita, Bang, ngapalin Quran. Akhirnya apa? Ketika barang mereka datang ke Indonesia, habis babak belur demo. Gimana orang pagi siang sore kau ngapalin Quran? Makanya belajar sama mereka itu. Gimana mereka bisa dalam sehari ngasilin cabai bertonton. Kita pagi ngapalin Quran, siang ngapalin Quran, sore ngapalin Quran. Gimana mau ada produknya? Giliran cabai datang dari luar negeri ngamuk-ngamuk. Gimana bisa bersaing, Bang? Cabemu 5.000, cabai mereka 1.000. Jarang beli cabai mereka. Makanya ku bilang, Bang, makanya kita ini sudah waktunya berubah ini. Bangsa kita ke depan nih kayak apa ini? Kalau kayak begini terus, Bang. Bang. Ya, kayak gitu, Bang. Kita memang kita memang punya pendapat dan iman kita kan berbeda ya. Pendapat saya seperti apa, seperti apa. Intinya gini aja, Bang. Ya, salam toleransi aja, Bang, ya. Udahlah, daripada lama-lama nanti kita selek, Bang, ya kan? Kita di sini kan hanya diskusi. Oke lah, nggak apa-apa lah, Bang. Ya. Tapi intinya saya selalu sama Anda orangnya. Saya selalu orang baik. Oke. Makasih, Bang. Ada yang pengen naik, Bang. Oke. Lain waktu kita jumpa lagi, Bang. Oke, Bang. Baik, terima kasih, Bang. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Shalom. Ada satu hadis yang mengatakan begini, janganlah kamu seperti kaum agama lain. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka kamu termasuk bagian dari mereka. Tapi heran, ketika diteliti katanya, oh itu dalam hal akidah. Ya, teman-teman, sekali lagi ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tidur, apalagi yang Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program teman-teman untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang terutama saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus, teman-teman ya, untuk kolekte bisa lihat di profil saya ya. Teman-teman mungkin banyak dari kalian nonton di YouTube atau di channel-channel yang bukan punya saya. Teman-teman tolong cari tahu akun asli saya ya, teman-teman ya. Akun asli saya cari saja. Di akun asli saya itu ada kok. Di profil saya itu di beranda saya tuliskan bagaimana kalau teman-teman mau mensupport, caranya ya, rekeningnya segala macam ada, teman-teman. Pentingnya kita mendirikan rumah apologet ini supaya kita bisa terus berlanjut dalam berapologetika semacam ini ya, karena hanya muslim yang bebas ya, bebas membahas agama orang lain di negeri Konoha ya. Contoh-contohnya saya sudah kata-katakan siapa-siapa saja ya, seperti si Zakir Naik dan lain sebagainya. Mereka bebas membahas agama kita ya, mempertanyakan agama kita ya, mendebat agama kita. Tapi ketika kita mau mendebat agama mereka, namanya kita penistaan.
makanya teman-teman kita perlu rumah apologet itu. Tentu saja rumah apologet itu bukan di Konoha ya teman-teman ya. Nah, support pendirian rumah apologet sekali saja seumur hidup teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, silakan mampir ke profil saya teman-teman. Bagi teman-teman yang juga bingung, sekali lagi saya katakan ya, opsinya juga kalau teman-teman yang tidak mengerti bagaimana cara menemukan akun saya nih teman-teman ya, silakan untuk kolektor rumah apologet. Silakan untuk kolektor rumah apologet. Lihat di situ ya, bagaimana cara mensupportnya. Itu ya teman-teman ya. Ya, silakan ditangkap layarnya teman-teman. Yang sudah 5 watt, yang sudah ngantuk-ngantuk, ya silakan tangkap. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita ganti dulu efeknya. Waduh, gambar ini terlalu vulgar ini kayaknya. Oke, kita kasih ini. Ini contohnya nih ya. Bagaimana kalau muslim ya kan, mereka pakai kaos Jesus gitu kan. Jesus katanya. Jadi ini pas jarinya ini dia kan ada tulisan ini PBUH ya kan. Jadi kepanjangannya ini adalah peace be upon him ya kan. Artinya Yesus damai sejahtera atas dia. Nah, ini kaosnya Don dia. Nah, di sini teman-teman, ini pengumuman aja. Di sini, kalau ada orang Islam bilang, Jesus, peace be upon him, orang sini juga balas. Nah, tapi balasannya, jangan marah ya kalian ya. Kalau orang sini bilang, Muhammad, PBUH juga, tapi bukan peace be upon him. Mau saya katakan apa? Karena menjawab mereka ini harus begini. Orang sini pinter-pinter, apologet di sini, dia balas juga Muhammad PBUH. Kepanjangannya apa? Nah, dijawab sama orang ini kalau Muhammad PBUH katanya police be upon him katanya. Bukan peace tapi police katanya. Police be upon him katanya. Semoga polisi datang atas dia. Karena jawab begitu. Kenapa teman-teman bisa begitu gini loh? Karena kalian sendiri gitu loh yang membawa-bawa nama Yesus kami. Ketika kalian membawa-bawa nama Yesus kami kan merasa risih gitu loh. Kami risih itu. Kenapa sih kamu kok bawa-bawa Yesus di dalam agama kamu gitu loh? Ya. Makanya jangan begitu. Nanti kalau orang Kristen jawab kamu marah. Kamu marah nanti kamu emosi. Gini loh, intinya itu bisa nggak sih kamu jalan sendiri dengan agamamu gitu loh. Kami jalan sendiri dengan agama kami. Biar kamu itu nggak usah nebeng-nebeng gitu, numpang-numpang di rumah orang. Jangan. Apalah maksudnya kamu bilang Jesus peace be upon him, kamu bilang begitu. Lalu kamu menyesatkan orang dengan cara mengikuti supaya atas nama Yesus kamu menyuruh orang ngikutin Muhammad. Itu nggak boleh, nggak fair kayak gitu tuh. Jangan begitu, coba. Ya. Nanti ketika dijawab kamu marah. Ya jangan gitu. Tolong mari kita sesuai dengan agamanya masing-masing. Kan apa yang dilakukan Dondi kayak begitu terus. Ya kan? Tuh, si Iriani. Tahu kan Iriani? Yang kalau ngomong agak-agak lebay-lebay itu. Gitu. Si Iriani yang jilbabnya kayak Marsanda gedenya. Marsanda aja udah ditinggalin jilbabnya. Ya kan? Nah, apa kata Iriani? Dia diwawancara kan? Biasa mereka kan suka bikin podcast kayak gitu. Kita juga bikin podcast sebenarnya satu saat. Gini ya. Dia bilang begini, "Apa alasan kamu masuk Islam?" "Karena saya ingin menjadi pengikut Yesus," kata dia. Ya gemes gitu, kita greget gitu, pengen jawab gitu. Kalau bedanya kita itu greget pengen jawab, kalau mereka kan greget pengen membunuh. Darah halal. Nah kalau kita greget pengen jawab. Sebenarnya enak kok kalau kita itu sesuai dengan koridor diskusi gitu loh. Ya.
Yang heran itu jangan keluar password untuk menghilangkan nyawa itu loh. Nggak baik. Seperti yang dilakukan siapa? Misalnya siapa namanya? Siapa sih yang kemarin debat? Namanya siapa? Egy Sujana. Egy Sujana. Debat kok. Kamu boleh dibunuh, kamu musuh. Ini apa-apaan? Makanya teman-teman, kalau ada yang bilang debat ketemu muka, seperti si Zuma nantangin saya debat ketemu muka, mental kalian diperbaiki dulu. Gitu loh. Jangan kalian aja bebas ngomongin kami, sementara kami nggak boleh ngomong walaupun itu fakta. Kamu bilang, Paulus menyesatkan, kamu bilang. Paulus, kata kamu, mengikuti ajaran begini melenceng. Nggak ada dalam Qur'anmu Paulus menyesatkan, nggak ada. Artinya kamu telah mengatakan sesuatu yang bukan agama kamu katakan. Gitu loh. Ya. Berat saudara-saudara ini. Berat. Oke. Ada siapa lagi nih? Kita cek lagi di sini. Casanova. Silakan Casanova. Casanova, nggak ada. Saya lihat nggak ada. Nggak ada, saya lihat. Agatha nggak ada, saya lihat. Ya, silakan Casanova, silakan nyalakan kamera Anda. Salah pencet. Oh, salah pencet. Kristen ya? Kristen. Oke. Oke, mohon maaf ya, Kak Casanova. Saya turunkan dulu ya. Iya. Oke, mohon maaf. Teman-teman ya, sekali lagi teman-teman. Ya, sebenarnya masih ada 5.400 orang yang menonton, tapi ini sudah jam berapa teman-teman ya? Di sini sudah waktunya beraktivitas teman-teman ya. Oke lah, tapi cobalah kita kasih naik lagi, ada Hardo. Ya, silakan Hardo. Halo Hardo. Ya, Hardo silakan nyalakan kamera. Hardo. Waduh, macet. Teman-teman, gini teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman ya, baik yang Muslim, baik yang Kristen. Teman-teman kalau ketemu Zuma, bilangin aja begini. Apa benar Bang Zuma hari ini tanggal 19 ya, tanggal 19 Februari benar tadi Anda siaran langsung di mobil, lalu Edis TV naik, tapi kamu tidak naikkan? Nah, coba tanya gitu. Saya tahu dia nggak berani naik ke sini, saya tahu itu. Saya tahu nyalinya tidak cukup untuk naik ke sini. Karena kemarin itu saya bangun tidur, banyak yang inbox saya. Banyak sekali yang inbox saya. Bang, bom debat sama Bang, sama Zuma Bang. Gimana itu Bang? Coba Bang. Saya bilang, saya mau balas satu-satu nggak bisa karena banyak yang saya cuekin. Gini loh, masalahnya dia nggak berani dengan saya. Dia ke sini nggak berani, saya ke sana juga nggak dinaikin. Terus gimana? Saya mau jawab apa sama kalian? Bukan saya nggak mau, dianya nggak berani. Bahkan dianya sudah bilang ya bahwa saya ini dijuluki sama dia sebagai seorang penyesat, kata dia. Loh, kalau seorang penyesat ya coba tunjukkan bahwa saya itu salah, di mana salahnya begitu. Dia nggak berani sama saya, teman-teman. Jadi tolong sampaikan, kalau ketemu sama dia bilang saja, Zuma, kamu sudah dicari-cari oleh Edis TV. Kamu yang naik ke channel dia atau dia yang naik ke channel kamu? Nah, saya udah berkali-kali naik ke channel dia. Berkali-kali. Tapi saudara-saudara, kalau saya naik selalu dimusuhkan. Nggak boleh saya ngomong, saudara. Saya cuma ngomong halo saja. Halo Zuma. Waduh, udah rontok gitu. Rontok, rambut segala macam. Luntur, ya kan? Celana sudah, waduh, udah kedua. Kalau saya cuma ngomong, halo Zuma, udah gemetar semua channel mereka. Diturunkan langsung. Tidak berani mereka. Bahkan mendengar suara saya yang sangat cetar membahana, mereka tidak berani dan tiada sanggup. Tuh. Makanya kalau saya naik ke channel mereka nggak pernah lama-lama. Saya cuma ngomong halo saja sudah mereka kalang kabut. Bahkan debat-debat saya salah satunya adalah dengan si Gus Wafi. Itu debat saya sama Gus Wafi
dibisukan waktu saya ngomong. Jadi ketika saya ngomong dibisukan, ketika Gus Wapi ngomong dibuka. Jadi kalau Anda nonton YouTube-nya, nanti Anda hanya mendengar suara Gus Wapi, suara saya nggak ada. Waktu saya ngomong dibisukan, lalu dia ngomong begini, teman-teman, kita jangan mendengar suara Edis TV ya. Nanti teman-teman, iman teman-teman akan tidak kuat mendengar suaranya. Ya kan? Itu tempatnya si Handi tuh, si Handi yang katanya ingin mematahkan rahangnya si Umar. Iya, ribut mereka sudah, sesama muslim mereka sudah gontok-gontokan, sudah ribut. Iya. Valen alias Umar Al-Fariski, ya si Valen, mualaf. Waktu mualaf sama mereka dijual, waduh, dijual mualaf. Dijual, sama seperti Dondi juga. Waktu dia debat sama Esra Soru, dimualapin itu. Padahal sudah Islam, tapi dimusyahadatkan. Karena mereka ini jualan mualaf. Tapi sayang banyak orang-orang Islam yang tiada. Saya menyerdaskan kalian loh, orang-orang Islam yang awam-awam. Tolonglah kalian itu jangan mau dikadalin sama Juma dan Dondi. Dengan mereka jualan-jualan mualaf. Jangan. Cerdaslah kalian. Gitu loh. Iya kan? Bagaimana si Juma itu? Dia bilang begini. Headset saya ini, kata si Juma. Juma bilang headsetnya seharga Avanza. Seharga Avanza itu headsetnya. Nggak percaya? Tanya aja sama dia kalau nggak percaya. Nanti kau bilang saya fitnah terus. Udah headset seharga mobil Avanza tapi nggak berani menghadapi saya yang headsetnya hanya seharga 200.000. Nggak berani dia. Begitu teman-teman ya. Jadi sampaikan kepada si Juma, Donditan ya, dan para pendebat-pendebat muslim yang lain. Ayo, saya yang datang ke channel kalian atau kalian yang datang ke sini? Mari. Kalau datang ke channel saya biarin 1 lawan 1. Walaupun di channel kalian 1 lawan 7 nggak masalah, ayo. Gimana? Apakah sanggup? Kalau sanggup nanti setelah saya siaran ini, nanti setelah saya beres-beres, cuci-cuci piring atau apa, nyapu-nyapu, nanti saya datang ke channel kalian. Gimana? Sampaikan ya kepada mereka ya. Karena saya ini juga banyak yang inbox saya dibilangin, Bang, kamu kok beraninya lawan yang awam-awam, Islam yang nggak tahu apa-apa, hadapi itu Bang Juma, hadapi itu ini. Masalahnya mereka nggak berani, ya. Jadi tolong teman-teman, kabarkan kepada si Juma, kabarkan kepada jagoan-jagoan kalian, kalau saya naik tolong jangan ketakutan dan jangan gemetaran. Begitu ya, jangan ketakutan dan jangan gemetaran. Oke ya teman-teman ya, saya rasa begitu saja teman-teman. Kita sudah berapa jam ini teman-teman? Sudah 3 jam teman-teman. Jadi mungkin kita rehat sejenak ya teman-teman ya, karena kita ada kegiatan yang seperti biasa. Karena di sini sudah pagi teman-teman ya, sudah pagi. Jadi teman-teman, kita rehat dulu sejenak. Nanti saya setelah selesai nyapu-nyapu, beres-beres kamar, baru nanti mungkin kita akan lanjut kembali. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jangan bilang lanjut terus, masalahnya saya sudah 3 jam, kalian baru datang ya. Ya teman-teman, support saja nih ya, support saya kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Teman-teman, kita juga kedepannya mau bikin podcast. Saya juga sudah ngomong dengan seorang apologet juga ya. Pasti kalian kenal orangnya. Kami punya rencana membuat podcast. Nah, podcast yang kami buat pertama itu rencananya adalah mengenai bagaimana Muhammad itu kena sihir. Ya kan? Di dalam Al-Quran disebutkan. Pokoknya nanti ya kita tunggu sajalah ya bagaimana ke depannya. Itu semua tergantung dari support kalian teman-teman. Karena kemarin itu kami sudah bicara bagaimana kameramen, bagaimana ini dan segala macam. Itu semua pasti butuh yang namanya biaya operasional. Seperti itu teman-teman. Seperti Donditan, Juma dan kawan-kawan, Ari Untung. Mereka kalau buat acara juga pasti ada biaya operasional. Nah begitu teman-teman. Jadinya teman-teman marilah kita support pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa berkarya ke depannya lebih lanjut begitu teman-teman ya. Karena kalau kita
tidak ada rumah apologet ya, kegiatan apologet ini kan lama-lama makin ramai makin banyak orang ya kan teman-teman. Pasti nanti akan mengganggu penghuni-penghuni yang lain. Kadang kita debat menjerit-jerit begini pun kadang suara kita keluar gitu loh. Jadi mengganggu kadang-kadang seperti itu. Sekalipun kita masih bisa kita atasi. Dan intinya pentinglah pendirian rumah apologet itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau support pendirian rumah apologet, silakan teman-teman bisa mampir ke yang ada di profil saya, atau teman-teman juga bisa langsung di sini ya teman-teman ya. Silakan support langsung di sini. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, sekali saja teman-teman seumur hidup kalian teman-teman untuk berkolekte pendirian rumah apologet. Ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita rehat sejenak. Sudah 3 jam, sudah agak sedikit lelah, haus dan habis suara teman-teman ya. Kita rehat dulu, sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat yang sudah malam. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa kembali.